أعيذ نفسي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي وردوك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah Thumma alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa sekaligus ibadah salat Jum'ah secara berjamaah di insyaallah Masjid Raya Al-Jabar ini. Dan alhamdulillah Allah juga memberikan kita kesehatan sampai kita bisa kuat melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan. Ada satu kata yang sering harus kita ucapkan, mau dalam keadaan apapun itu, mau dalam keadaan cobaan maupun dalam keadaan kenikmatan, yakni bersyukur. Lantas apa itu bersyukur? Beberapa ulama mengatakan bahwasanya bersyukur adalah taskhirun ni'am. Taskhirun ni'am merupakan sebuah pemanfaatan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan semaksimal mungkin. Allah memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa melihat, maka pergunakanlah penglihatan kita untuk sesuatu yang baik. Allah memberikan kenikmatan kepada kita akal yang sehat, maka pergunakanlah akal kita dengan baik. Allah memberikan kita kenikmatan lisan yang baik, maka pergunakanlah lisan itu dengan sesuatu yang baik. Kita selaku umat muslim pasti dan sudah tentu menginginkan yang namanya keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas selamat dari apa yang ingin seorang muslim inginkan? Pasti semuanya setuju menginginkan keselamatan dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, selamat dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, selamat dari hisabnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga selamat dari siksa kuburnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana caranya kita terbebas dari siksa kuburnya Allah subhanahu wa ta'ala? Dikatakan oleh Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan ada 4 cara yang harus kita lakukan dan harus selalu kita dawamkan agar kita tersiksa dari siksa kuburnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa sajakah itu? Beliau mengatakan bahwa yang pertama, hafizu ala salawat, jagalah 5 waktu salat. Dan Masya Allah saat bulan suci Ramadan yang wajibnya kita rajin laksanakan, dan Masya Allah sunnahnya pun ikut kita dawamkan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita saat keluar dari bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah yang serupa dan lebih baik lagi. Kemudian untuk yang kedua beliau mengatakan, perbanyaklah sedekah. Bukan hanya harta saja. Namun Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumnya kita kepada orang lain itu merupakan sebuah sedekah. Kalaulah kita tidak mampu memberikan dengan harta kita, kita berikan dengan tenaga. Tenaga pun tidak bisa, berikanlah senyuman. Maka hakikat dari sedekah di sini adalah membuat orang lain bahagia atas adanya kita.
Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan, perbanyaklah membaca Al-Quran dan juga mentadabburinya. Membaca bukan hanya membaca, karena kita tahu yang namanya Al-Quran adalah pedoman hidup. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kalau kita tidak tahu apa isi dari Al-Quran? Maka dikatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran di dalam Al-Quran. Bukan tilawatul Quran, tapi tadabbur Al-Quran. Tadabbur maknanya bukan hanya membaca, tapi mengetahui bagaimana tata cara membacanya, mengetahui artinya, mengetahui apa makna tersirat dari ayat suci Al-Quran. Yang sekarang baru belajar Al-Quran, kita tingkatkan tahun depan menjadi paham artinya. Tahun depan paham artinya, ditingkatkan kembali bacaan tajwidnya lebih bagus dan makharijnya. Tahun depannya lagi meningkat terus setiap tahunnya. Semoga kita termasuk terhadap orang-orang yang seperti itu. Dan yang terakhir, beliau mengatakan, banyak-banyaklah bertasbih. Beliau mengatakan tasbih yang paling afdol adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Namun beliau juga mengatakan untuk yang lebih pendeknya bisa mengatakan subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, saat kita melihat bulan suci Ramadan, semuanya giat untuk melaksanakan 4 ibadah ini. Namun yang menjadi pertanyaan, terlalu banyak orang yang menjadikan Ramadan ini adalah momentum. Menjadikan Ramadan ini hanyalah sebuah seremonial belaka. Beribadah giat di bulan Ramadan, namun setelah keluar dari bulan suci Ramadan, lupa. Maka marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, terkhususnya ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Karena hakikatnya orang yang bertemu bulan suci Ramadan adalah orang yang berbahagia. Orang yang senang karena bulan suci Ramadan adalah bulan penuh maghfirah. Maka perlu dipertanyakan, patut dipertanyakan. Orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, malas beribadah, malas membaca Al-Quran, malas bersedekah dan malas bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipertanyakan hatinya. Karena akhirat sudah tidak lagi menarik untuk dia. Karena dunia lebih menarik daripada akhirat untuk orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat muslim yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya menjaga ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Fakir, mohon maaf apabila di dalam perkataan banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Aqulu qouli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.